Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wafat pada hari Jumat 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 29 Oktober 2004 Masehi. Ketika beliau akan dikebumikan di Ma'la Makkatul Mukarramah, ada beberapa dari keluarga beliau yang ikut turun ke liang kubur dalam proses pemakaman. Di antaranya adalah Sayyid Ahmad, Sayyid Muhammad Al-Idrus, Sayyid Ahmad Musa, dan Al-Habib Ali Al-Jufri dari Hadramut. Ketika Habib Ali Al-Jufri hendak membuka kain kafan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ia jatuh pingsan sampai tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Al-Habib Ali Al-Jufri siuman dari pingsannya. Setelah proses pemakaman selesai dan para jemaah yang melayat pun mulai meninggalkan tempat, maka ada salah seorang jemaah yang terkait dengan kejadian tadi bertanya kepada Al-Habib Ali Al-Jufri tentang kejadian tadi, pingsan sampai tak sadarkan diri. Al-Habib Ali Al-Jufri pun menjawab, "Ketika saya hendak membuka kafan Abuyah dari sisi wajah, tiba-tiba saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan saya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada saya, 'Ali, tinggalkan ini, biar saya yang mengurusnya.' Maka saya terharu dengan kejadian itu, dan akhirnya saya pingsan sampai tak sadarkan diri." Dalam kisah lain menjelang wafatnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki pada hari Jumat 29 Oktober 2004, adzan subuh baru saja berkumandang. Matahari masih menggantung di ufuk timur. Akan tetapi suasana pagi yang cerah mendadak mendung. Penyebabnya, kabar duka yang hadir tiba-tiba pada tanggal tersebut bertepatan 15 Ramadan 1425 Hijriah. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meninggal di saat sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di kota Mekah. Bagi kaum muslimin, kepergian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sungguh menyisakan duka mendalam. Dialah ulama karismatik yang gigih menyuarakan kedamaian, membimbing umat pada persatuan. Begitu mengetahui kabar wafatnya, maka berbondong-bondong kaum muslimin setempat menuju rumahnya di distrik Rusaifah Makkatul Mukarramah. Beberapa di antara mereka terlihat gelisah sebagaimana kehilangan orang terkasih. Saat jenazah Sayyid Muhammad bin Alawi tiba di lokasi dari rumah sakit, suasana bertambah duka. Ribuan orang massa berkerumun ingin melihat untuk terakhir kalinya wajah guru mereka, sang ulama panutan. Jumlah warga yang menghadiri prosesi pemakamannya diperkirakan tidak kurang dari 1 juta orang. Di antaranya adalah para pejabat, ulama internasional dan murid-muridnya yang berasal dari berbagai negara. 3 hari lamanya pintu rumah almarhum terbuka. Hal itu agar tersedia waktu bagi ribuan orang yang hendak menyaksikan untuk terakhir kalinya wajah sang guru tercinta. Di antara mereka yang bertakziah adalah wakil Raja Arab Saudi. Begitu memasuki hari terakhir dari prosesi tersebut, tibalah saatnya jasad almarhum dikebumikan. Jalan-jalan di kota Mekah begitu macet sejak dari Rusaifah. Ketika jenazah sang Sayyid hendak disolatkan di Masjidil Haram, ribuan warga Mekah bergantian mengusung jenazahnya. Mereka melakukan dengan menangis sedih. Sementara itu, toko-toko yang dilewati oleh jenazah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mematikan lampu sebagai tanda duka. Sampai di Masjidil Haram, lautan manusia mengikuti sholat jenazah.
Setelah disolatkan, jasadnya dikebumikan di pemakaman Ma'la. Letak kuburan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berada di samping makam Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan kita tentang para wali Allah dan kita semua mendapatkan barokahnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan kita masuk surga dengan para nabi dan para sahabat dan aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Langkahmu ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini